sebagai Presiden FC Senai. Saya mendapat isu ini Pak, beberapa hari ini sudah viral ini, walaupun belum masuk media ini. Saya menangkap kayak gini, setiap orang yang mau main di lapangan Tanjung Senai itu harus membayar 1.500.000. Apa tanggapan Bapak? Tanggapannya mungkin untuk kita mungkin mengerti kan, dalam pengelolaan suatu lapangan itu ada biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk mengurus lapangan, rumput, tapi mungkin saya rasa untuk 1.500.000 itu adalah keringanan untuk terutama tim dari Kabupaten Ogan Ilir. Jadi untuk tim Kabupaten Ogan Ilir mungkin harus setidaknya diberi keringanan untuk masalah pembayaran. Nah, ini terkait itu juga. Sekali main itu kan 1.500.000 dan informasinya yang kami dapat itu tanpa menggunakan kwitansi. Apa benar itu Pak? Sama yang saya tahu itu via transfer. Oh, via transfer. Via transfer. Karena yang mentransfer itu adalah bendahara ya. Bendahara. Nah, via transfer itu langsung ke rekening PSSI atau rekening pribadi itu? Ya, untuk yang kami sering itu bentuknya bukan rekening PSSI. Bukan ya? Bukan. Artinya rekening pribadi oknum ya? Ya, kurang tahu siapa. Apa harapan Bapak dengan adanya lapangan ini? Udah lapangan Tanjung Senai ini sudah bertaraf nasional itu kan? Harapan dengan Bupati itu kayak mana? Ya, harapannya untuk lapangan sepak bola Bumi Caram Segugu itu bahwa semoga lapangan itu bisa dinikmati klub-klub yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi semua klub, tim yang dari Ogan Ilir ini bisa menikmati lapangan punya aset Kabupaten Ogan Ilir ini. Tadi pertanyaannya Guno. Iya. Sudah jelas yang namanya lapangan bola kaki jelas untuk main bola kaki. Betul. Pertama yang jelas ya tujuannya tidak lain dan bukan itu kan karena fasilitas punya pemerintah. Tentu tujuannya ya untuk masyarakat. Terkait tadi apa? Terkait lapangan tersebut apa masih dikelola oleh pemerintah daerah? Terkait dengan status lapangan itu sebetulnya kalau dari pihak pengelola awal yang bangun itu kan CSR itu sudah diserah terimakan ke pemerintah. Tetapi karena pemerintah ini masih kebingungan untuk mengurus itu kan ada berbiaya. Oleh karena itu menyerahkan ke PSSI untuk mengelolanya dalam artian pertama kebermanfaatannya, yang kedua tata kelola kaitannya dengan biaya-biaya yang timbul. Kan rumput itu harus dirumput. Betul. Air itu circle itu harus tetap dijaga. Kemudian perawatan-perawatan lain. Nah, terkait dengan pungutan, aku sampai dengan saat ini nominalnya aku juga karena memang kemarin kuserahkan secara sepenuhnya dengan Mahadi sebagai wong yang memang incas kusuruh ngurus itu. Teknis memang kulit silakan ke kawan-kawan itu. Jadi dia yang ngelola, bayar tukang rumputnya, karena per bulan kita bayar itu ada tukang rumputnya segala macam supaya tetap ini. Nah, termasuk pengelolaannya dia yang melaporkan. Tapi memang sejauh ini aku belum tahu detail berapanya, apakah surplus, apakah minus. Tapi yang jelas sampai saat ini aku belum pernah nikmati serupiah pun. Kalau atau duit PSSI ya, serupiah pun anggaran Indonesia aku belum pernah nikmat. Kalau membutuhkan duit lah banyak. Kalau bicara soal itu, tapi kan sekali lagi karena ini tanggung jawab ketua PSSI, maka semua yang dibutuhkan organisasi PSSI ini tentu tanggung jawab saya, gitu kan, harus melengkapinya dan seterusnya. Aku rasa kalau soal pungutan, kalau masih di angka 1 juta, selagi yang bersangkutan tidak keberatan, maksudnya kan biasanya kemarin aku sampaikan dengan Mahdi, coba dicari. Karena memang kita tadi sekali lagi kita tidak punya sumber pendanaan, oleh karena itu minta partisipasi kawan-kawan yang main, apakah 1 juta atau berapa untuk mengembalikan pembiayaan itu, tapi tidak dengan catatan-catatan untuk kepentingan pribadi. Nah, memang sejauh ini saya belum tahu kondisi keuangan itu berapa nih realnya.
Karena itu kalau terkait dengan PSSI. Karena sekali lagi PSSI ini salah satu olahraga yang prestasinya luar biasa, tetapi juga memerlukan dukungan, pembiayaan dan lain-lain. Jujur kadang-kadang anak-anak itu berangkat masa duit pribadi, boleh tanya dengan Mahadi. Karena ini direkam, boleh tanya, boleh konfirmasi. Duit pribadi saya. Apa? Karena tidak mungkin kita membiarkan anak-anak kita tidak tampil, tidak ikut di luar kan? Iya. Alangkah sayangnya kita sudah punya fasilitas, kita sudah punya. Nah, oleh karena itu makanya aku bilang, oke, untuk keluar sesekali kita bolehlah. Nah, kita cari ngakalinya. Tapi kalau yang di dalam, operasional di dalam terkait dengan tadi pemeliharaan dan lain-lain, coba cari formulasinya. Karena sampai dengan saat ini belum ada satupun CSR perusahaan yang memang kontribusi. Ke depan ada nggak calon-calon pihak ketiga yang akan mengurus lapangan tersebut? Sebetulnya di pemikiran kami itu sudah ada, Mas. Pengen menggait ada salah satu sponsor tetap lah, pengennya begitu. Jadi supaya memang olahraga ini sesuai dengan target kami kemarin, pembinaan itu mulai berjenjang, mulai dari usia SMP atau dini sampai dengan menengah dan seterusnya. Selain juga kita sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat, kita sudah punya fasilitas bagus. Tentu kan impian kita sebagai pemerintah, apalagi Pak Bupati, pengennya kita juga punya prestasi gitu. Jadi untuk bisa prestasi kan tentu harus pembinaan. Nah, pembinaan itulah yang memang sampai saat ini harus kami akui memang masih minim. Karena tadi kami harus berdiri sendiri, Mas. Kami harus berjibaku mencari pendanaan. Ya kalaupun ada bantuan dari KONI, itu kadang-kadang memang juga tidak mencukupi gitu. Beban yang kami keluarkan itu selalu minus. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini kan kalau secara pribadi karena tanggung jawab moral. Jadi saya harus berpikir bagaimana yang penting khususnya PSSI jangan tidak ada partisipasi, harus ada walaupun target-target kami belum tercapai sepenuhnya. Walaupun ada di sisi lain ada yang justru malah kayak kegiatan-kegiatan yang kelompok umur, ada Porprov segala macam itu kan pernah juara. Kemarin kita juara mengalahkan Palembang dan seterusnya. Itu juga prestasi selama kepemimpinan saya utamanya di ketua PSSI, karena dalam sejarah belum pernah ada organilir, belum pernah. Kemarin kita juara, itu salah satu prestasi. Walaupun tadi sekali lagi pasti banyak kurangnya. Oleh karena itu saya justru minta bantu dengan teman-teman mensuarakan ini keluar. Siapa tahu barangkali ada teman-teman dari perusahaan, dari apa yang punya konsep. Misalnya, oh saya mau jadi donatur tetap nih, dengan catatan-catatan misalnya kami bisa nih memanfaatkan lapangan itu buat kegiatan turnamen atau apa, silakan dikomunikasikan dengan kami supaya memang masyarakat juga dapat efeknya. Nah, itu tujuan kalau PSSI. Ya karena apa saya menanyakan tentang dana tersebut, pungutan itu, karena ya, tim-tim yang main ini nggak masalah. Cuma duit itu masuk di kas PSSI apa enggak? Karena begini, tidak ada tanda terima, langsung disuruh TF. Jadi klub-klub yang main di situ timbul pertanyaan. Nah, karena diduga nomor rekening itu bukan nomor rekening PSSI. Oke, ini mungkin masukan bagus. Artinya begini, saya akan coba sekarang nanti setelah ini nanti saya minta teman-teman PSSI untuk coba mengaktifkan rekening PSSI. Jadi supaya ada transparansi dari teman-teman. Betul. Walaupun saya pribadi saya percaya dengan teman-teman itu terkait dengan pengelolaannya, karena memang saya menyerahkan kepercayaan itu ke teman-teman itu terkait dengan biaya operasional dan lain-lain. Walaupun teman-teman juga kadang-kadang masih, Pak, kita kekurangan dana ini, misalnya kekurangan dana ini, melapornya ke saya, tapi setidaknya saya mengapresiasi gini, oh berarti tidak semua beban gitu kan, yang dibeban muncul, ada kalanya saya terima beres lah bahasanya, selesai oleh teman-teman itu. Tetapi benar, kalaupun memang ini perlu diperbaiki nggak masalah. Karena memang tadi kami harus berdiri sendiri mengelola ini dengan segala konsekuensi tentunya.
mencoba supaya PSSI tetap eksis. Tapi ke depan mudah-mudahan teman-teman juga menjadi lebih fair ya, biar nanti dikelola oleh PSSI, uang yang disetorkan PSSI tinggal nanti mekanisme, silakan nanti teman-teman PSSI yang menyusun. Misalnya kalaupun rekening ini artinya kan harus orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan. Nah, jadi tidak semua orang bisa. Tapi bagus karena saya selama ini tidak terfikir soal itu. Yang saya karena nggak ada laporan dan tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu kondisinya. Tetapi kalau ternyata sekarang saya mendapat informasi ada teman-teman yang merasa keberatan dengan pola seperti itu, tentu harus diperbaiki, harus menjadi catatan karena kita sekali lagi apapun itu niatannya kita kan baik. Jadi jangan juga niat baik ini sudah tahu ada semacam persoalan yang menimbulkan seuzon, tapi dibiarkan. Oleh karena itu ke depan harus kita perbaiki. Jadi harus nanti setelah ini saya minta teman-teman pengelola memanfaatkan rekening PSSI. Paling tidak ada ketenangan bagi teman-teman pemakai, penerima manfaat. Misalnya teman-teman dari klub mana lah pakai transport kan dia bisa memang PSSI. Ya ke depan itulah. Terima kasih informasinya. Dan saya terbuka dan terima kasih. Kalau ada informasi-informasi seperti ini kan membangun sifatnya. Betul. Jadi tidak mungkin dengan semua keterbatasan telinga, pendengaran, pengetahuan saya akan tahu semua persoalan. Tapi dengan adanya informasi sharing seperti ini, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Ini Pak Presiden FC Senai, apa harapan Bapak terhadap lapangan ke depannya? Ya mungkin harapan saya untuk lapangan Bumi Carap Segugu itu untuk dikelola di pihak ketiga. Jadi untuk bisa lebih dirawat dengan baik dan juga bisa melalui administrasi yang lebih profesional bagus, profesional lagi. Jadi harapannya ke depan semoga lapangan sepak bola Bumi Carap Segugu itu semakin maju dan berkembang dan bisa membawa nama baik harum Kabupaten Ogan Ilir. Yang Bapak pegang ini prestasinya apa saja? Mulai dari usia berapa sampai berapa nih? Ya mungkin Senai FC ini dari kategori usia dini sampai usia yang dewasa itu mempunyai setiap tim. Jadi prestasi kami di usia dini sudah pernah U12 sampai juara 4 Sumatera bagian Selatan untuk anak-anak, dan juga untuk yang 40 sama tim 45 itu prestasi sudah pernah menjuarai 4 Sumatera Selatan. Betul. Ya. Apalagi itu, Pak? Dan jadi mungkin ada tim kami dari U14 sudah juara 3 se-Sumatera Selatan Piala Gubernur Sumatera Selatan di tahun 2021, dan juga tim kami U20 pernah menjuarai Porcup 2021 di lapangan Tanjung Senai luar sebelum lapangan stadion. Pemain-pemainnya itu asli orang Ogan Ilir semua atau kayak mana itu? Jadi untuk pemain kita mengutamakan untuk di Sumatera Selatan itu kita pasti pemain lokal, pasti pemain asli Ogan Ilir. Tapi kita bertanding untuk jenjang lebih tinggi lagi atau level Sumatera atau level region Jawa, mungkin kita akan bergabung dengan pemain-pemain terdekat mungkin dari daerah Oki atau Palembang terhadap tim-tim yang ada di Ogan Ilir. Jadi Pak, untuk harapan kedepannya untuk tim-tim sepak bola yang ada di Ogan Ilir ini bukan hanya Senai FC yang harus diperhatikan, tapi tim-tim lain di luar Senai FC ini bukan semerta-merta harus dibantu, tapi minimal lah diperhatikan. Jika mereka ada prestasi atau menonjol potensi pemainnya, itu harap diperhatikan Pak. Jadi daripada mereka tidak jelas, lebih baik mereka diarahkan kepada sepak bola. Jadi kita tidak berharap untuk Senai FC untuk dimajukan, tapi untuk seluruh tim yang ada di Kabupaten Ilir ini harus maju. Dan untuk Senai FC ini mungkin sebagai contoh saja, tim yang bisa berdiri sendiri untuk sekarang. Ya, jadi mungkin ini jadi pelajaran atau contoh atau motivasi bagi anak-anak Kabupaten Ogan Ilir ini, berprestasi itu tidak selalu harus dibantu. Kita bisa berdiri melalui kita sendiri, berjuang melalui kita sendiri dulu. Mungkin kedepannya ada hikmahnya, mungkin ada bantuan, perhatian dari pemerintah atau dari yang lain, sehingga bisa memotivasi kita untuk jenjang lebih tinggi. Untuk PSSI-nya kayak mana, Pak? Jadi harapan kita FC untuk
PSSI kedepannya untuk lebih banyak kegiatan, Pak. Kegiatan dari anak usia dini ataupun dari All Star atau yang tua, jadi sehingga klub-klub yang ada di Ugan Ilir ini aktif, Pak. Ada lapangan-lapangan sepak bola yang ada di Ugan Ilir ini bisa terurus. Jangan sampai suatu daerah atau desa itu ada lapangan bola tapi tidak aktif, karena mungkin mereka berpikir tidak adanya kompetisi, tidak adanya pertandingan mungkin, ya Pak. Itulah harapan kami untuk PSSI ke depannya. Artinya untuk yang sekarang ini pasif, yang Ya untuk sekarang mungkin kurang aktif, Pak. kurang aktif Dalam kegiatan, ya. Tapi ke depannya harapannya untuk PSSI Kabupaten Ugan Ilir nih agar lebih aktif untuk dalam segala bidang kegiatan. Dan kami tim-tim yang di Ugan Ilir ini, terutama Sana FC, siap mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di PSSI ke depannya.